Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau kasih tahu info terbaru handphone apa aja yang baru di launching di bulan Maret 2021 ini. Dan ada kejutan handphone baru yang sepertinya bakal menghancurkan pasar handphone murah di Indonesia. Jadi penasaran kan? Makanya simak videonya sampai habis ya. Ini dia 8 handphone terbaru bulan Maret tahun 2021 versi Ponsel Heboh. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Yang ke-8, Oppo Find X3 Pro. Handphone flagship dari Oppo ini hadir kembali, yaitu Oppo Find X3 Pro, dan dari penampakannya langsung terlihat desain fresh dari handphone ini. Handphone ini punya layar mewah LTPO AMOLED 6,7 inci QHD+ dengan tepian melengkung, proteksi Gorilla Glass, dan 120Hz refresh rate. Pada prosesor, handphone ini dilengkapi chipset spek dewa Snapdragon 888 dan RAM 12GB per 256GB. Kemudian pada kamera ada quad cam 50MP plus 13 plus 50 dan plus 3MP sensor Sony dengan desain menonjol yang unik. Kemudian di bagian depannya ada kamera pansul 32MP. Handphone ini sudah dilengkapi stereo speaker, dual antena NFC, dan fingerprint under display. Dan terakhir ada baterai kapasitas 4500 mAh dengan fast charging 65W. Tapi bila kalian berminat mau beli handphone ini, siap-siap rogoh kocek yang dalam ya. Karena kabarnya harganya itu sekitar 1.150 euro atau sekitar 19,8 juta rupiah. Yang ke-7, Samsung Galaxy M12. Handphone ini mungkin punya desain yang standar handphone Samsung pada umumnya, tapi ada satu yang beda, yaitu sudah dilengkapi refresh rate 90Hz. Sedangkan layarnya berukuran 6,5 inci, panel IPS PLS, resolusi HD+. Pada prosesor ada chipset buatan Samsung yaitu Exynos 850, didukung RAM tertingginya 4/128GB. Di sektor kamera ada quad cam 48 plus 8 plus 2 dan plus 5MP depth sensor, dan kamera 8MP Infinity V display di bagian depan. Handphone ini juga sudah dilengkapi port USB tipe C dan dukungan baterai jumbo kapasitas 6000 mAh yang sayangnya hanya menggunakan fast charging 15W. Yang ke-6, Asus ROG Phone 5. Ya, ini dia handphone gaming kelas dewa Android tertinggi dan terbaru saat ini, Asus ROG Phone 5, yang punya 3 varian, yaitu Asus ROG Phone 5, Asus ROG Phone 5 Pro, dan Asus ROG 5 Ultimate. Untuk ROG Phone 5 ini dilengkapi display ukuran 6,78 inci, panel AMOLED Full HD+, proteksi Gorilla Glass Victus, dan refresh rate 144Hz. Pada prosesor ada chipset tertinggi saat ini yaitu Snapdragon 888 dan RAM kapasitas mencapai 16GB per 256GB. Di sektor kamera ada triple cam 64MP plus 13 dan plus 5MP yang bisa merekam video hingga 8K, dan di bagian depannya ada kamera 24MP. Handphone ini punya 2 port USB-C, yaitu versi 3.1 di bagian samping dan versi 2.0 di bagian bawah. Dan terakhir ada dukungan baterai kapasitas jumbo 6000 mAh yang mendukung pengisian cepat sebesar 65W. Yang kelima, Oppo F19 Pro. Oppo lumayan gencar ngeluarin handphone baru, dan salah satunya adalah Oppo F19 Pro ini yang juga punya versi 5G. Handphone ini punya layar ukuran 6,43 inci, panel AMOLED Full HD+, dan aspek rasio 20:9. Pada prosesor menggunakan chipset MediaTek Helio P95 dengan dukungan RAM 8GB per 256GB. Di sektor kamera ada quad cam 48 plus 8 plus 2 dan plus 2MP di bagian belakang dan 16MP di bagian depan berbentuk punch hole kamera. Untuk keamanan, handphone ini sudah dilengkapi fingerprint under display. Kemudian ada juga port tipe C untuk pengisian baterai sebesar 4310 mAh yang mendukung pengisian cepat sebesar 30W.
Yang keempat, Nubia Red Magic 6. Nubia luncurkan lagi handphone gaming kelas atasnya, yaitu Red Magic 6. Handphone ini punya layar AMOLED 6,8 inci Full HD+, touch sensing 400Hz dan refresh rate 165Hz. Pada prosesor, sudah tentu ada chipset Snapdragon 888, didukung RAM tertingginya 12GB per 256GB. Di sektor kamera, ada triple cam 64MP plus 8 dan plus 2MP di bagian belakang dan hanya 8MP di bagian depan. Kemudian handphone ini juga sudah dilengkapi stereo speaker dan NFC dan tidak ketinggalan fingerprint under display. Terakhir untuk baterainya ada kapasitas 5050 mAh yang mendukung fast charging sebesar 66 watt. Handphone ini akan dijual dengan harga €490 atau sekitar 8,4 juta rupiah. Yang ketiga, Realme GT. Nggak ketinggalan, ada handphone baru juga dari Realme, yaitu Realme GT dengan spek gaming yang menggiurkan dan desain back cover yang mewah dan unik. Dimulai dari bagian depan ada layar ukuran 6,43 inci Full HD+ dengan panel AMOLED dan refresh rate 120Hz. Pada prosesor ada chipset level dewa Snapdragon 888, didukung RAM tertingginya 12GB per 256GB. Di sektor kamera ada triple cam 64MP plus 8 dan plus 2MP dengan bentuk kotak dan kamera 16MP di bagian depan berbentuk punch hole. Handphone ini juga punya spek kekinian seperti stereo speaker dan NFC. Kemudian ada juga fingerprint under display dan baterai kapasitas 4500 mAh yang sudah mendukung pengisian cepat atau fast charging sebesar 65 watt. Buat yang nungguin handphone ini masuk ke Indonesia, silahkan menabung dulu ya, karena handphone ini akan dijual pada kisaran harga €420 atau sekitar 7,2 jutaan. Yang kedua, Realme C21. Gak mau kalah sama saingannya, Realme luncurkan handphone murahnya lagi, yaitu Realme C21. Handphone ini punya spek kelas entry level. Layarnya menggunakan panel IPS LCD ukuran 6,5 inci resolusi HD+ saja. Pada prosesor ada chipset MediaTek Helio G35, didukung RAM mulai dari 3/32GB. Di sektor kamera ada triple cam 13 plus 2 dan plus 2MP di bagian belakang dan kamera 5MP saja di bagian depan. Spek lainnya biasa saja seperti port micro USB, fingerprint di bagian belakang, dan baterai kapasitas 5000 mAh dengan standar charging yang hanya 10 watt saja. Handphone ini dijual dengan harga $129 atau sekitar 1,8 jutaan. Yang pertama, keluarga Redmi Note 10. Handphone ini memang buat kita tepok jidat dan bakalan menghancurkan handphone di pasaran kelas harganya. Ada 3 jenis varian handphone ini, yaitu Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, dan Redmi Note 10 Pro Max. Tapi kabarnya versi Redmi Note 10 Pro Max tidak akan masuk ke Indonesia, karena memang juga beda speknya dengan versi Note 10 Pro tidak terlalu jauh. Untuk Redmi Note 10 punya spek layar ukuran 6,43 inci Full HD+, proteksi Gorilla Glass 3, dan panel AMOLED. Pada prosesor, handphone ini menggunakan chipset Snapdragon 678, didukung RAM mulai dari 4GB per 64GB. Di sektor kamera ada quad cam 48 plus 8 plus 2 dan plus 2MP di bagian belakang dengan bentuk kekinian dan kamera 13MP di bagian depan dengan bentuk punch hole kamera di bagian tengahnya. Kejutan lagi adalah handphone ini sudah menggunakan stereo speaker, kemudian ada juga port USB Type-C, fingerprint di bagian samping, dan baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Dan ini masih Redmi Note 10 versi yang paling rendah ya. Lanjut ke Redmi Note 10 Pro. Handphone ini punya spek yang gak masuk akal di kelas harganya. Layarnya menggunakan panel AMOLED ukuran 6,67 inci Full HD+ dengan refresh rate 120Hz dan proteksi Gorilla Glass 5. Pada prosesor ada chipset Snapdragon 732 seperti yang ada pada Poco X3 NFC, dibantu RAM kapasitas mulai dari 6/64GB. Di sektor kamera cukup mewah sekali, ada quad cam 108MP, plus 8, plus 5, dan plus 2MP di bagian belakang, dan kamera punch hole center di tengah 16MP.
Kelebihan lainnya dari handphone ini adalah stereo speaker, NFC, infrared, fingerprint di bagian samping dan baterai sebesar 5020 mAh dengan fast charging 33 watt. Handphone ini dibanderol mulai dari harga 3,9 jutaan di India, tapi bisa jadi harganya bakal beda kalau masuk ke Indonesia nanti. Oke semua, itu dia tadi handphone terbaru yang sangat menggiurkan di bulan Maret 2021 ini. Buat kalian yang ada rencana mau upgrade, sebaiknya mulai nabung dari sekarang ya. Ponsel Labo akan update harga handphone terbaru ini begitu sudah masuk resmi ke Indonesia. Jadi subscribe aja ke channel ini buat yang belum ya. Dan jangan lupa link pembelian handphone-handphone lain di kolom deskripsi di bawah ini. Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.